dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, seringkali kita menggunakan kuis interaktif untuk selain untuk penilaian kepada siswa, tetapi untuk ice breaking kepada peserta supaya kegiatan pelatihan atau webinar menjadi lebih interaktif. Nah, salah satu aplikasi yang biasa kita gunakan untuk kuis interaktif ini adalah menggunakan Kahoot. Ini sangat menarik Bapak dan Ibu karena bisa melibatkan peserta didik untuk interaktif dalam kuis. Selain juga nanti akan ada pemenang di akhir kuis gitu. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai membuat kuis interaktif menggunakan Kahoot ya. Langkah pertama, kita akses dulu alamat webnya www.kahoot.com. Oke. Nah, ini tampilannya. Kita masuk ya. Nah, berikutnya kita login dulu. Oke, kita tunggu ya. Ya, kalau bagi yang belum pernah gabung, kita klik dulu sign up ya. Nah, sign up-nya kita sebagai apa posisinya? Misalkan sebagai teacher. Oke. Gimana? Misalkan sekolah. Oke. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan saja dengan Google. Ya. Nah, ini nanti alamat yang mau kita gunakan yang mana? Ya, misalkan saya menggunakan alamat Gmail yang ini. Oke. Kita tunggu. Ya. Ini lagi proses register Bapak Ibu, kita tunggu. Ya. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Karena kita ingin menggunakan yang free ya kita klik aja continue for free. Oke. Nah, silahkan kita masukkan dulu nama kita. Saya kasih nama, isi aja datanya Bapak Ibu. Oke, ini kita sudah masuk ya ke halaman utama ketika kita ingin membuat kuis interaktif menggunakan Kahoot ya. Nah, langkah berikutnya untuk membuat pertanyaan, kita klik create Kahoot ya. Saya di sini, bisa di sini ya. Saya klik yang ini. Nah, ini kita akan create Kahoot ya. New Kahoot. Ini langsung ke pertanyaan yang akan kita berikan kepada peserta didik atau kepada partisipan dalam kegiatan pelatihan. Misalkan langsung diketik aja ya. Saya kasih pertanyaan mudah-mudah aja lah. Ibu kota provinsi Jawa Barat misalkan ya. Oke. Ini pilihan untuk
optionnya ya, misalkan Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian Yogyakarta. Nah, dari sini kita pilih kunci jawabannya dengan cara mencentang. Nah, kita centang jawaban yang betul. Ya, hati-hati mencentang jawaban yang betulnya ya, jangan sampai keliru. Oke. Kemudian waktu ini bisa diatur. Nah, untuk pertanyaan ini kira-kira kita mau ngasih waktu berapa ya? Ini berarti nanti tergantung tingkat kesulitan soal yang kita buat ya. Mudah kasih waktu pendek, kalau lebih sulit ya kasih waktu lebih panjang. Silahkan, ini sesuai kebutuhan saja ya, dengan melihat dari tingkat kesukaran soal yang kita buat. Nah, ini juga jangan lupa juga kita bisa memberikan judul ya terhadap Kahoot yang kita buat. Misalkan ini saya kasih judulnya latihan saja. Mau memberikan image boleh di sini ya, tinggal klik image, kemudian image-nya ada di mana, misalkan ada di galeri, misalkan di laptop kita ya, tinggal dicari posisinya seperti biasa lah ya. Saya tidak perlu membuat cover image ya, kalau sudah kita klik dan nah, ini sudah latihan judul dari Kahoot kita sudah terlihat nih. Kemudian kalau kita ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya, tinggal kita klik aja add question. Ini nanti tipenya mau kuis seperti tadi. Ini kalau yang ini benar salah ya, ini tipe yang memberikan jawaban, ini puzzle. Ini silahkan, ini banyak pilihan, saya pilih yang standar aja, yang kuis ya. Masukkan lagi di sini pertanyaan. Bapak Ibu, kelebihan dari Kahoot ini kayak yang Bapak Ibu yang mengajar matematika. Nah, di sini ada rumus untuk equation ya. Jadi bisa membuat rumus-rumus nih di sini nih. Silakan yang guru matematika atau guru fisika yang membutuhkan simbol-simbol di situ ada. Atau kita mau memberikan pertanyaan dalam bentuk gambar, misalkan ini bisa. Sini tinggal gambarnya dulu kita siapkan, bisa screenshot atau gambar yang sudah tersedia. Nah, nanti tinggal diupload aja gambarnya ke sini ke kolom pertanyaan. Jadi silahkan pilihannya boleh. Nah, kalau menggunakan kata ini karakternya juga dibatasi Bapak Ibu, karakternya hanya 120 karakter ya. Misalkan saya cukup bikin 2 pertanyaan saja. Oke, ini misalkan pertanyaannya mudah-mudah saja lah ya. Ini misalkan pilihannya Habibie, Karno, oke, ini lagi-lagi kita pilih kunci jawabannya ya. Setting juga waktu ya. Oke, saya misalkan ini anggaplah kita sudah menyelesaikan nih soalnya. Misalkan Bapak dan Ibu memberikan 5 soal atau 10 soal, silahkan bebas-bebas saja ya. Nah, jika dianggap sudah selesai soal yang kita mau berikan kepada anak-anak atau kepada partisipan dalam sebuah pelatihan, nah kita tinggal klik ini done. Oke ya, kita nah, kita sudah punya
pertanyaan yang mau kita sharekan kepada peserta ya. Langkah berikutnya kita klik, nah masuk Kahoot ya, kita klik. Nah ini kan yang tadi kita buat adalah ini kan latihan, gitu kan, latihan. Nah sebenarnya sebelum kita klik yang latihan, kita juga sebenarnya bisa sebelum kita share, kita bisa review dulu ya, nanti tampilannya seperti apa. Jangan lupa juga kita cek dulu ya sebelum kita tampilkan kepada anak-anak, jangan sampai ada kunci jawaban yang salah atau soal yang keliru gitu ya. Nah itu kita lakukan sebelum kita share kepada anak-anak. Ini saya ingin memulai permainan. Nah, caranya tinggal kita klik play. Nah, ini ada pilihannya ya. Nah, ini dalam bentuk langsung. Kalau ini yang bentuk penugasan, saya ingin memilih yang ini. Ya. Nah ini kita tunggu. Get ready to join. Nah, sudah muncul kodenya nih, kode gamenya. Nah ini kode gamenya yang kita share kepada peserta ya, dengan cara peserta nanti login menggunakan kode. Nih kodenya adalah ini ya. Jadi kita nanti mengajak peserta untuk join ke dalam game yang kita buat dengan cara dia klik www.kahoot.it. Saya misalkan mau memposisikan sebagai peserta. Caranya tadi kahoot.it ya. Ini masuk. Game pinnya masukkan. Ini posisinya sebagai peserta ya, peserta yang akan ikut game. Kemudian enter. Nah, masukkan nama. Oke, ini si peserta sudah berusaha masuk. Kita lihat tampilan kita, peserta sudah ada satu peserta. Nah, nanti ini kita tunggu aja peserta untuk gabung mengikuti game yang kita akan lakukan, gitu kan. Kita misalkan kalau ini sedang kita sedang daring, misalkan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet dan sebagainya, ya sudah kita mengajak partisipan untuk gabung. Terlihat ini jumlah peserta nanti bergerak nih. Kalau pesertanya masih sedikit, kita terus motivasi mereka untuk gabung ke dalam kelas. Nah, kalau dianggap sudah banyak peserta yang gabung ke dalam game yang akan kita buat, nanti kita tinggal klik aja start. Nah, nanti ketika kita klik start, yang akan tampil di layar kita, di tampilan layar kita adalah pertanyaan dan option jawaban. Nah, option jawabannya biasanya dia memiliki warna, gitu kan. Yang tampil di handphone atau laptop peserta adalah warna sesuai dengan pilihan jawaban. Ya. Sekarang saya klik start. Ini akan terlihat oleh peserta di layar. Nah, kemudian seorang peserta yang ikut gabung dia akan memilih sesuai dengan warna jawaban yang ada di layar kita. Misalkan ini peserta ya. Nah, kita lihat. Nah, ini bergerak nih. Karena kebetulan yang ikut mainnya adalah satu orang dan jawabannya betul. Nah, nanti kalau pesertanya banyak, akan terlihat nih ada berapa yang menjawab betul, berapa yang menjawab salah, gitu ya. Nanti akan terlihat, kita next saja. Nah, nanti akan muncul nih skornya, scoreboardnya. Kalau pesertanya banyak, akan terlihat siapa yang nanti pada posisi pertama, kedua, ketiga, dan yang tampil biasanya 5 per pertanyaan itu ya, yang 5 terbesar dengan skornya. Nah, untuk melanjutkan pertanyaannya, ya kita klik next. Nah, ini di layar, nanti peserta akan melihat ke layar ini, kembali ke handphonenya peserta, akan tampil seperti ini. Misalkan dia menjawab, kita lihat di tampilan kita.
Nah, ternyata ada satu orang yang menjawab salah ya, harusnya kuning. Nah, kan terlihat ya, ini kebetulan ada 2 soal. Nah, baru nanti akan terlihat nih yang naik podium. Nah, gitu kan. Kebetulan ini yang ikut latihan cuma 1, yang naik podium ya cuma 1 peserta saja. Nah, ini kan cukup menarik Bapak dan Ibu ya. Cukup menarik kuis Kahoot ini, karena akan muncul nanti pemenang ya. Pemenangnya akan muncul, siapa yang mendapatkan podium di 1, di 2 dan 3. Ini bagi anak-anak sangat menarik Bapak dan Ibu. Ini pilihan untuk kita memberikan kuis interaktif ya. Nah, setelah kita melakukan kuis ini, datanya juga bisa kita lihat nih, reportnya Bapak Ibu ya. Ini full report, terlihat reportnya. Ini kalau kita jadikan dia sebagai penilaian gitu ya, untuk penilaian harian anak-anak. Nah, datanya bisa kita gunakan ini untuk data. Ini summary-nya, kemudian peserta didik ya, kemudian per pertanyaan ya kan. Nah, ini kan bisa kita gunakan sebagai analisis penilaian ya, analisis soal. Baik Ibu Bapak, hanya memang kalau kita sedang daring gitu ya, misalkan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet atau apapun, kita harus menggunakan 2 perangkat ya. 1 perangkat untuk melihat pertanyaan dari guru atau fasilitator. Nah, yang 1 kita gunakan perangkat untuk melakukan atau mengikuti kuis ya. Baik Ibu Bapak, demikian penjelasan tentang pembuatan soal dan praktek menggunakan kuis interaktif dengan Kahoot. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.